Sejak pertama kali manusia membuka matanya terhadap dunia, satu pertanyaan besar senantiasa bergema di dalam dirinya. Dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan kemana kita akan pergi? Dalam perjalanan panjang peradaban, manusia tak hanya berusaha menguasai alam dan memahami hukum-hukum fisika yang mengaturnya, tetapi juga meraba sesuatu yang lebih dalam, lebih tersembunyi, sesuatu yang tak bisa dijelaskan hanya dengan logika atau pengalaman indrawi. Dari kerinduan untuk memahami misteri itulah agama lahir. Ia bukan sekedar produk kebudayaan, melainkan ekspresi terdalam dari kegelisahan eksistensial manusia. Dan di tengah dunia modern yang serba cepat ini, pertanyaan itu tetap relevan. Apakah manusia harus memiliki agama? Ataukah pencarian makna bisa menemukan jalannya sendiri tanpa sandaran pada yang sakral? Agama, dalam pemahaman yang paling dalam, adalah sebuah konstruksi budaya, sosial, dan psikologis yang lahir dari kebutuhan manusia untuk memahami realitas yang tak terjangkau indera. Ia adalah sistem keyakinan dan praktik yang menghubungkan manusia dengan sesuatu yang dianggap sakral, transenden, atau ilahi. Secara etimologis, kata agama dalam berbagai bahasa, seperti religio dalam Latin, mengandung makna ikatan, keterhubungan, atau rasa kewajiban terhadap sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Secara ilmiah, antropologi dan sejarah menunjukkan bahwa agama muncul sebagai respon manusia terhadap ketidakpastian dunia, kematian, penyakit, bencana alam, dan misteri kosmos. Dalam keterbatasan pengetahuan pada masa-masa awal peradaban, manusia merancang narasi untuk memberi makna atas pengalaman-pengalaman tersebut. Narasi ini berkembang menjadi mitos, ritus, dan struktur moral yang kemudian menjadi inti dari berbagai agama. Di sisi lain, psikologi evolusioner menawarkan pandangan bahwa agama memberikan manfaat adaptif bagi spesies manusia. Keyakinan pada kekuatan adi kodrati memperkuat kohesi sosial, membangun kepercayaan dalam kelompok, dan mengatur perilaku kolektif. Dengan kata lain, agama bukan hanya soal kepercayaan terhadap yang tak terlihat, tetapi juga mekanisme bertahan hidup yang memperkuat solidaritas dan stabilitas komunitas. Dalam konteks filsafat, agama sering dipandang sebagai ekspresi terdalam dari pencarian makna. Ia adalah cara manusia merespon kesadaran eksistensialnya, kesadaran akan kefanaan, keterbatasan, dan kehampaan yang bisa muncul dari hidup yang semata-mata material. Dari perspektif ini, agama bukan sekedar sistem doktrin, melainkan upaya manusia untuk berdialog dengan absurditas kehidupan, untuk menemukan harapan di tengah ketidakpastian, dan untuk mengukir makna di semesta yang bisu. Dengan demikian, agama adalah hasil dari perpaduan antar kebutuhan sosial dan kebutuhan eksistensial manusia. Ia lahir dari dalam diri manusia itu sendiri. Namun dalam prosesnya, ia juga membentuk manusia, mengarahkan pikirannya, membentuk moralitasnya, dan memberi warna pada seluruh peradabannya. Sejarah agama tidak bermula dari satu titik tunggal, melainkan merupakan hasil dari perjalanan panjang evolusi kesadaran manusia. Jejak-jejak awal keberadaan agama dapat ditelusuri ke masa prasejarah, jauh sebelum kata agama itu sendiri lahir. Bukti-bukti arkeologis menunjukkan bahwa manusia Neanderthal yang hidup sekitar 300.000 hingga 40.000 tahun lalu menunjukkan bahwa perilaku ritual dalam bentuk penguburan yang penuh kehati-hatian. Ini menandakan adanya kesadaran terhadap kematian dan mungkin keyakinan pada kehidupan setelah mati. Perkembangan ini berlanjut pada Homo sapiens sekitar 100.000 tahun yang lalu. Situs-situs seperti Blombos Cave di Afrika Selatan memperlihatkan artefak-artefak yang diduga memiliki fungsi simbolik, sebuah indikasi bahwa manusia mulai membangun makna di balik dunia material. Dari penggunaan simbol ini, lahirlah mitos, ritus, dan kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan tak kasat mata. Fondasi dari apa yang kemudian menjadi agama. Agama dalam bentuk yang lebih terstruktur muncul ketika manusia mulai membangun komunitas agraris sekitar 10.000 tahun yang lalu. Pada masa revolusi Neolitik, ketika manusia berhenti menjadi pengembara dan menetap dalam komunitas, kebutuhan akan sistem sosial yang mengatur kehidupan kolektif menjadi semakin mendesak.
Dari sinilah lahir sistem-sistem kepercayaan yang lebih kompleks, seperti penyembahan dewa-dewa yang mewakili alam, kesuburan, dan kekuasaan. Seiring dengan munculnya peradaban-peradaban besar di Mesopotamia, Mesir, Lembah Indus, dan Tiongkok kuno, agama berkembang menjadi lembaga yang terorganisir. Mitologi-mitologi mulai dituliskan, para imam dan nabi muncul sebagai perantara antara manusia dan yang ilahi, dan agama menjadi tulang punggung dari struktur politik dan sosial. Konsep ketuhanan pun mengalami transformasi, dari politeisme yang menyembah banyak dewa menuju monoteisme yang mengakui satu Tuhan tunggal, sebagaimana tercermin dalam perkembangan agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Dalam keseluruhan alur sejarah ini, agama bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, melainkan buah dari evolusi panjang kesadaran manusia. Sebuah upaya terus-menerus untuk memahami eksistensi, mengatasi rasa takut, dan menemukan tempat dalam tatanan kosmik yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Agama bagi sebagian besar perjalanan manusia telah menjadi pilar penting yang menopang kehidupan sosial, moral, dan eksistensial. Ia menyediakan kerangka makna di tengah absurditas hidup, menawarkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan terdalam tentang asal-usul, tujuan, dan akhir keberadaan. Dari sudut pandang historis dan sosiologis, agama telah membentuk fondasi hukum, norma, dan nilai-nilai yang menjaga keteraturan dalam masyarakat. Ia mengikat komunitas melalui ritus bersama, menciptakan rasa identitas kolektif, dan memberikan mekanisme untuk mengatasi penderitaan, kematian, serta ketidakpastian. Namun, apakah manusia harus beragama? Ini bukanlah pertanyaan yang bisa dijawab dengan mutlak. Secara biologis, tidak ada kebutuhan genetik atau anatomi yang mengharuskan manusia untuk memeluk agama. Keberagaman lebih merupakan produk kesadaran reflektif manusia, produk dari rasa ingin tahu, rasa takut, rasa kagum, dan keinginan akan keterhubungan dengan sesuatu yang lebih besar daripada diri sendiri. Dalam dunia kontemporer, manusia dihadapkan pada pilihan yang lebih luas. Ada yang menemukan kedamaian dalam kerangka kepercayaan tradisional, ada pula yang mencari makna di luar institusi agama, melalui refleksi pribadi, koneksi antar manusia, atau pemahaman rasional tentang dunia. Sehingga, agama bukanlah keharusan biologis, tetapi lebih kepada pilihan eksistensial. Sebuah jalan yang bagi sebagian orang memberikan kedalaman, arah, dan penghiburan. Dan bagi sebagian yang lain dapat digantikan atau dilengkapi dengan bentuk-bentuk pencarian makna yang lain. Dengan demikian, pentingnya agama bagi manusia bersifat relatif, bergantung pada kebutuhan batin, latar budaya, dan perjalanan eksistensial masing-masing individu. Bagi sebagian, agama adalah napas hidup. Bagi sebagian lain, kehidupan bisa bermakna bahkan tanpa struktur kepercayaan yang formal. Pada akhirnya, pertanyaan tentang perlunya agama dalam hidup manusia bukanlah sesuatu yang bisa dijawab dengan satu suara. Agama lahir dari ketakjuban manusia terhadap semesta, dari ketakutan terhadap ketidakpastian, dari kerinduan untuk menemukan makna di tengah kehampaan. Ia adalah cermin dari pencarian terdalam manusia, pencarian akan kebenaran, akan keterhubungan, akan sesuatu yang lebih abadi daripada dirinya sendiri. Tetapi seperti setiap pencarian, jalan yang ditempuh manusia bisa berbeda-beda. Ada yang menemukan ketenangan dalam doa dan ritus, dalam cerita-cerita suci yang diwariskan berabad-abad. Ada pula yang menemukan makna dalam sains, dalam hubungan antar manusia, dalam kontemplasi sunyi terhadap semesta yang luas dan dingin. Tidak semua orang membutuhkan agama dalam bentuknya yang tradisional, tetapi hampir semua manusia pada tingkat yang lebih dalam membutuhkan sesuatu untuk mempercayai, sesuatu untuk dihayati, sesuatu yang memberi alasan untuk terus berjalan di dunia ini. Agama dalam bentuknya yang murni adalah tentang hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dengan sesama, dengan alam semesta, dan dengan apapun yang ia anggap suci. Dan hubungan itu, apakah ia ungkapkan lewat agama formal atau lewat pencarian pribadi, tetap menjadi bagian dari keberadaan manusia yang paling hakiki. Mungkin yang lebih penting dari sekedar pertanyaan, apakah manusia harus beragama, adalah pertanyaan ini. Dalam kehidupan yang singkat ini, kepada apa kita memilih untuk memberi makna?
Dan apakah makna itu membuat kita menjadi manusia yang lebih bijaksana, lebih berbelas kasih, lebih memahami diri sendiri dan dunia di sekitar kita?